sayangnya. Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya biasa, seadanya dan bicara sebisa-bisanya. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Rocky Handsome yang dirilis tahun 2016 guys. Film ini mengisahkan tentang masa lalu pemuda ini, pembunuh yang sangat mematikan dan sangat terlatih dan selalu menyelesaikan misi-misinya dengan sangat sempurna. Dan pemuda ini bernama Rocky yang dipanggil biasa dengan Rocky Handsome, dan ini orangnya. Tapi cerita di atas adalah masa lalunya guys. Dan sekarang dia menjadi seorang pemuda pendiam dan penyendiri dan membuka sebuah usaha pegadaian yang lebih terkenalnya bernama Pawn Shop. Setiap hari dia hanya sendiri dan apa-apa selalu sendiri guys. Dan satu-satunya teman adalah seorang gadis bocil yang selalu menjadi teman ngobrolnya. Intinya mereka sudah sangat akrab banget gitu. Gadis bocil ini bernama Naomi yang punya ibu seorang pecandu narkoba dan juga penari bar. Rocky dan Naomi ini tetanggaan guys. Makanya Naomi sering menemui Rocky dan berbincang-bincang. Hingga suatu hari ibu Naomi yang bernama Anna ini telah mencuri heroin dari anak buah bandar terbesar di kota itu yang bernama Mantu. Hingga akhirnya anak buah Mantu ini datang dan menyiksa ibu Naomi agar menunjukkan heroin yang telah dicurinya itu, dan akhirnya malah menculik Naomi dan ibunya. Dan dari sinilah cerita film ini dimulai. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam spesial. Dan buat teman-teman semuanya, semoga selalu sehat dan lancar rezekinya, amin. Dan tanpa berlama-lama lagi, ayo kita ke alur ceritanya guys. Ceki bro. Kisah ini kita mulai dengan Naomi yang selalu datang ke rumah Rocky tetangganya dan saling berbincang-bincang. Dan Naomi pun bilang semua orang di situ menganggap Rocky adalah penjahat. Namun Naomi dengan lugunya bilang bahwa Naomi tak mempercayai hal itu. तुम गैंगस्टर हो क्या? कहते हैं कि तुमने कोई क्राइम किया। मेरी मम्मा ने भी मुझे वार्न किया है। Sebenarnya ibu Naomi tak memperbolehkan Naomi berteman dan datang ke rumah Rocky dan selalu mencarinya ke rumah Rocky. Ibu Naomi ini adalah pecandu narkoba dan menjual barang-barang apa saja demi mendapatkan uang dan narkoba. Anyways, कुछ पैसे चाहिए मुझे. Seperti hari-hari sebelumnya, Naomi pun datang ke rumah Rocky dan berbincang-bincang dengannya. Dan mungkin terlalu capeknya, Naomi pun tertidur di rumah Rocky. Dan pada suatu hari, Naomi dituduh mencuri oleh temannya sendiri. Namun Naomi membela diri karena merasa tidak melakukannya. Dan polisi itu pun menanyakan perihal orang tuanya. Namun karena memang Naomi tak tahu siapa ayahnya dan ibunya pun jarang di rumah dan lebih asik dengan kesibukannya, dan melihat Rocky di situ dan menunjukkan bahwa Rocky lah ayahnya. Sambil memandang dalam-dalam, Rocky pun berlalu dari tempat itu. अरे भाई साहब, ओ भाई साहब. Dan Naomi pun di dalam toko dan mengambil barang-barang toko. Pemilik toko pun sedikit memberi nasihat kepada Rocky seolah-olah Rocky adalah ayahnya. Dengar itu, Rocky pun semakin berpikir tentang Naomi yang tak punya ayah. जैसे बाकी डैडीज आते हैं and she will be fine. Dan di suatu malam saat bertemu Naomi sambil menangis bercerita mengapa malu bilang Rocky adalah ayahnya atau wali muridnya. Hanya sekedar menunjukkan Naomi punya keluarga dan terus sambil menangis. Naomi bilang tak bisa membenci Rocky karena di dunia ini cuma Rocky lah yang dia sukai. Sambil berlalu pergi hendak pulang ke rumahnya. Dan setibanya di rumah, Naomi melihat ibunya disiksa beberapa laki-laki yang tidak dikenalnya. Dan ibunya menyuruh Naomi untuk lari dan pergi dari tempat itu. Namun Naomi hanya bisa menangis dan melihat ibunya disiksa. Dan ternyata masalah itu terjadi karena Anna, ibunya Naomi ini telah mencuri heroin milik Mantu yang merupakan bandar terbesar di wilayah itu. Dan orang-orang yang menyiksa Anna di situ adalah Ferreira Brother yang terdiri dari Kevin dan Luke, dan itu merupakan anak buah dari Mantu. Dan yang menyekap Naomi adalah Attila, bodyguardnya.
Dan setelah mendengar kabar heroinnya telah diambil seseorang, mantu ini benar-benar sangat marah dan terus memukuli Kevin yang itu merupakan anak buahnya dan menyuruhnya untuk mendapatkan kembali heroinnya yang telah dicuri Anna, ibu Naomi ini. Dan sebelumnya pacar ibu Naomi ini pun sudah memperingatkan kepada Anna bahwa pemilik heroin itu adalah orang yang sangat terkenal dan gangster terbesar di wilayah itu. पागल मत बन तो जानती नहीं है किन लोगों के साथ पंगा लिया है। Setelah diancam mantu, Kevin Ferreira Brother ini pun menelepon adiknya Luke untuk menangkap pencuri heroin tersebut. Kevin pun bilang ke Luke bahwa semuanya sudah diperiksa olehnya, tinggal satu wanita yang belum, yaitu Anna, ibu Naomi. Dan setelah menginterogasi dan menyiksa Anna pun memberitahu bahwa heroin berada di tas dan tasnya tersebut digadaikan di tempat Rocky. Dan Lucky Ferreira Brother ini pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil tas tersebut dari tangan Rocky. Rocky pun menjelaskan tas itu digadaikan dengan jumlah uang tertentu. Dan Rocky pun jadi kaget saat ada suara Naomi yang juga di dalam handphone itu. Dan jadi tahu kalau Naomi pun telah diculik. Dan Rocky pun menyerahkan tas tersebut kepada Attila, bodyguardnya Luke dan Kevin. Dan Attila pun meninggalkan handphonenya untuk Rocky sebagai percakapannya dengan Luke Ferreira Brother ini. लुक ब्रदर आपको देखना चाहिए था उसको। Dan Rocky pun keluar rumah dan mengejar mobil Luke yang membawa pergi Anna dan Naomi. Dan Rocky pun memberi pesan kepada Luke jangan menyakiti Anna dan Naomi. Dan Rocky pun akan menuruti kemauan Luke dan berharap untuk melepaskannya Anna dan Naomi tersebut. Untuk melepaskan Anna dan Naomi, Luke pun bilang bahwa Rocky pun cuma mengantarkan barang ke suatu tempat dan nanti Naomi dan Anna pun akan dilepaskan. Dan sambil menelepon, Rocky mengikuti arahan dari Luke dan Rocky pun mengikutinya dan menyerahkan kepada mantu barang tersebut dan juga menyuruh Rocky untuk membuang telepon saat berada di depan bangunan itu. Dan Rocky pun jadi kaget setelah melihat barang apa yang hendak ia antarkan yang ternyata heroin. Dan pada saat yang bersamaan orang-orangnya Luke pun sudah menelpon polisi bahwa ada transaksi heroin di suatu tempat yaitu mantu dan Rocky. Yang berarti ini adalah jebakan buat mantu dan juga Rocky. Dan Rocky pun menyelipkan pisau di bagian kaos kakinya. Setibanya di ruangan mantu, Rocky pun disuguhkan minuman penghormatan dan Rocky pun memberikan heroin tersebut kepada mantu dan meminta janji mantu untuk melepaskan Naomi dan ibunya. Dan di sisi lain, polisi pun sedang menuju ke lokasi di mana Rocky dan mantu berada karena atas laporan orang-orangnya Ferreira Brother. Dan polisi pun tiba di lokasi, mantu pun sangat geram dan mendorong Rocky ke bawah gedung. Namun beruntung di situ sudah terpasang kawat dan Rocky pun tak mengalami luka serius. Lalu dengan pisaunya ia meloloskan diri dan langsung mengejar mantu. Hingga akhirnya mobil Rocky dan mobil mantu pun bertabrakan. Dengan keluar mobil, alangkah terkejutnya Rocky setelah melihat di bagasi mobil tersebut, ia melihat Anna yang sudah tewas dengan bekas jahitan di tubuhnya dan jadi tahu bahwa organ dalam si Anna ini telah diambil. Dan selanjutnya Rocky pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi dan polisi yang lain memeriksa rumahnya. Dan polisi yang lainnya juga ada yang mendapatkan info bahwa Rocky hanya seorang pengusaha pegadaian dan tak ada catatan masalah dengan kepolisian dan juga tak menggunakan narkoba. Dan di kantor polisi tersebut Rocky melihat hadiah yang pernah diberikan Naomi kepadanya dan jadi teringat dengan Naomi. Dan saat hendak makan, Rocky meminta dilepaskan borgol tangannya dan dia pun menghajar semua polisi di kantor tersebut dan kabur. Setelah memeriksa rekaman CCTV, inspektur polisi pun menyuruh timnya untuk mengungkap Rocky, warga sipil tapi mempunyai skill bertarung yang sangat jarang dimiliki orang-orang, apalagi seorang yang hanya warga biasa. Dan di tempat markas Ferreira Brother, Luke dan Kevin menyiksa pacar Anna karena sudah berani mengambil heroin milik mereka dan membunuhnya. Dan di tempat lain, Naomi pun diturunkan dari mobil dan dibawa masuk ke suatu tempat penampungan anak-anak. Dan akhirnya polisi pun mengetahui siapakah Rocky sebenarnya, yang merupakan pembunuh yang sangat terampil dan selalu menyelesaikan misi-misinya yang menjadi incarannya.
Dan di tempat lain pun mantu berhasil ditangkap oleh gangster Ferreira Brother dan Kevin pun membunuhnya. Dan di tempat lain juga Rocky pun mendatangi salah satu jaringan Ferreira Brother dan hendak meminta keterangan di mana Luke dan Kevin berada. Namun mereka hendak bungkam dan terjadilah perkelahian dan mereka pun dihabisi oleh Rocky. Dan dari situlah Rocky pun mendapatkan informasi bahwa Luke dan Kevin selain bisnis narkoba, mereka pun berbisnis organ tubuh manusia. Rocky pun berusaha mencari informasi tentang Naomi lewat siapapun yang terkait dengan geng Ferreira Brother. Sebenarnya saat di toilet Rocky sudah bertemu dengan Kevin, yaitu kepala geng Ferreira Brother. Hanya saja Rocky belum mengenal Kevin ini. Dan di dalam toilet tersebut dia pun menghadapi Attila, bodyguard Ferreira Brother. Hingga akhirnya Rocky pun melihat wajah Kevin, Luke, dan Attila dan berusaha mengejarnya. Dan di dalam pengejaran tersebut Rocky pun bertanya ke Kevin mengapa membunuh ibu Naomi, dan Rocky pun mengancamnya. कल की बात करने वाला कल नहीं मरता और मैं आज की भी नहीं सिर्फ अभी की सोचता हूँ और तुझसे कितनी. Dan di tempat lain polisi pun menjadi tahu mengapa Rocky terlibat dalam kasus ini, yaitu karena Naomi seorang gadis kecil yang diculik Ferreira Brother. Dan di sisi lain Rocky sudah menemukan markas Ferreira Brother dan polisi pun sudah menginterogasi laki-laki yang bersamanya. Dan polisi pun bertanya kepada Rocky tentang keterlibatannya dengan Ferreira Brother sama Kevin dan terjebak bersama mantu. Dan Rocky pun menjelaskan bahwa ia hanya ingin Anna dan Naomi hidup saat disandra. लुक फरेरा उन्होंने भेजा था मांतू के पास अम्मी और आना के जान के बदले में उन्हें मार दिया बस इतना ही जानता हूँ. Dan untuk menangkap Kevin dan Luke, polisi pun menangkap Edwin, salah satu orang kepercayaan Kevin dan Luke. Dan Edwin pun menjelaskan cara Ferreira Brother berbisnis narkoba di wilayah target operasinya. ये सबका काम आसान कर देते हैं. खेलने की जगह है. अब सर गेमिंग जोन में पुलिस और उसमें से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेते हैं. Dan Rocky pun mendatangi salah satu markas Kevin yang digunakan untuk jual beli narkoba dan organ tubuh manusia. Dan Rocky pun bertemu Luke Ferreira Brother dan membunuhnya. Lalu Rocky pun menyelamatkan anak-anak yang telah lama disandra gerombolan Ferreira Brother. Dan di tempat lain Naomi hendak dibunuh dan diambil organ tubuhnya oleh anak buah Ferreira Brother. Tak lama kemudian polisi pun tiba di lokasi dan mengamankan semua orang yang berada di situ. Setelah menghabisi Luke, Rocky pun mendatangi markas besar Ferreira Brother dan menemui Kevin. Dan Kevin pun bertanya kepada Rocky tentang hubungannya dengan Naomi yang bukan siapa-siapanya tapi bersedia mati untuk Naomi. लगती क्या है तेरी? उसके लिए यहाँ मरने आ गया. लव द नेबर को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. Lalu Kevin pun memperlihatkan kepada Rocky bahwa Kevin sudah mengambil mata Naomi. Dengan tangan gemetar Rocky pun memegang benda tersebut dan menyelimutinya dengan jaketnya dan menghabisi semua orang yang ada di situ. Dan dia pun duel dengan Attila, bodyguardnya Kevin dan Luke, dan Attila pun terbunuh. Saat hendak kabur membawa mobil, Rocky pun menembak ban mobil Kevin hingga mobil tersebut menabrak batu nisan tepat di hadapannya dan mobil pun terbakar.
Dan tiba-tiba Naomi datang dan memeluk Rocky. Dan ternyata mata yang dimaksud Kevin itu adalah mata dokter yang biasa mengambil organ-organ tubuh manusia yang dihabisi Attila. Karena Attila tidak tega dengan Naomi yang polos dan juga pernah memberinya plester saat kepalanya terluka. अगर मैं गुड गर्ल बनूंगी तो मुझे मेरे मम्मा से मिलाओगे ना? Rocky dan Naomi pun dibawa polisi dan Rocky pun meminta untuk diantarkan ke suatu tempat, yaitu toko yang biasa didatangi Naomi dan Rocky. Dan Rocky pun membelikan semua keperluan Naomi untuk sekolah. Dan semua orang yang berada di situ menjadi tahu bahwa persahabatan Rocky dan Naomi begitu seperti ayah dan anak sendiri. Dan film pun selesai. उस दिन पुलिस वालों के बुलाने के बाद भी चला गया था ना मैं। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे तो आज पता चला। कुछ टाइम अकेले रह सकोगी?